pujian kami disembah di atas segala tata. Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih. Renungan kita hari ini dari Roma pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 23 dengan tema menang atas dosa. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan untuk kita semua. Ayat ke-14 demikian firman Tuhan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat ke-16 demikian firman Tuhan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20 demikian firman Tuhan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya harus menyadari dan mengingat bahwa kita sudah mati dari dosa-dosa kita. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Kebiasaan-kebiasaan dosa kita, atau mau coba-coba dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang menyebabkan murka Tuhan. Jangan lagi. Kematian Yesus di kayu salib sudah mengalahkan kuasa dosa. Namun memang kita masih hidup di dalam tubuh dan dunia yang berdosa. Tapi apakah itu jadi alasan bagi kita untuk boleh dengan sengaja berbuat dosa? Saya bacakan satu ayat lagi untuk kita semua. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sebab sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung melakukan mengadakan pembalasan terhadap orang. Kita hidup masih di bawah kasih karunia, kita hidup di dalam dunia yang masih berdosa dan tubuh daging. Apakah itu menjadi alasan bagi kita boleh sengaja berbuat dosa? Kita mau lihat dari sisi firman Tuhan, dari dasar firman Tuhan Roma pasal 6 ayat yang kita baca tadi. Apa alasannya mengapa kita tidak boleh lagi dengan sengaja berbuat dosa? Yang pertama, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hidup di bawah kasih karunia bukanlah izin untuk kita berbuat dosa. Dari ayat ke-14 dan yang ke-15. Rasa syukur di hati kita atas pengorbanan Yesus di Kalvari justru seharusnya mendorong kita lebih mengasihi Yesus dan meninggalkan dosa. Bukan berarti karena kita di bawah kasih karunia, berarti kebaikan Tuhan bisa maklum terhadap dosa-dosa kita. Lalu sekali-sekali tidak apa berbuat dosa. Kasih karunia bukan dalih bagi kita untuk berbuat dosa.
Bapak Ibu bisa lihat bahwa Allah penuh dengan kasih karunia, tapi harus lihat di mana Allah juga punya hukum di sana. Jangan bertanya pada Bapak Ibu perbedaan antara laut dan bumi. Kedua hal ini ada pada Allah. Allah memang penuh dengan kasih karunia, tapi tidak bisa meninggalkan kemahaadilan Allah di mana yang salah harus dihukum. Pengertian yang saya maksudkan dengan law, hukum, bahwa setiap kesalahan akan menerima hukum dari Allah. Tapi grace, kasih karunia, memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat yang datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu tentang cerita, mengingatkan kepada Bapak Ibu cerita tentang perempuan berdosa yang datang kepada Tuhan, yang dibawa oleh orang banyak karena kedapatan berzina. Tapi Yesus di sana tidak memberikan hukuman harus dilempar batu sampai mati. Tapi justru Yesus mengajukan pertanyaan kepada orang banyak, siapa dari kalian yang belum pernah berbuat dosa, silahkan melempari batu pertama kali. Yang pada akhir cerita, di mana satu demi satu orang-orang dari orang banyak itu, satu demi satu meninggalkan Yesus dan perempuan berdosa. Artinya Bapak Ibu, di mana kasih karunia Allah memberi pengampunan jika kita mau datang kepada Tuhan, berserah, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh melakukan dosa dengan sengaja? Karena kita sudah menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai hamba kebenaran. Dengan dasar ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tetapi masih banyak saja orang yang menjadikan egonya, harta, dan nafsunya menjadi Tuhan dirinya. Dari ayat 19 kita bisa baca Bapak Ibu. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa masih saja ada orang yang menyalahartikan kasih karunia, hingga tidak bisa menghargai pengorbanan Yesus kita sekali. Yang justru malah memberikan egonya, keinginan dirinya. Yang penting saya mau, yang penting saya senang, saya mau melakukan ini, saya lakukan. Menjadikan hartanya menjadi tujuan hidupnya, menjadi Tuhan atas hidupnya. Bahkan juga ada nafsu. Kita diingatkan untuk bersyukur karena kita sudah menjadi hamba Allah, yaitu firman Tuhan ayat 17 sampai 18 tadi Bapak Ibu yang sudah kita baca. Rasa syukur kita harusnya lebih bisa menghargai kasih karunia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kita menjaga hidup kita untuk tidak sengaja berbuat dosa, tidak menyalahartikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, alasan mengapa kita sebagai orang percaya tidak boleh lagi sengaja berbuat dosa. Dari ayat yang ke-21 sampai dengan ke-23 kita dapat melihat bahwa firman Tuhan memberi pesan kepada kita untuk memperhatikan serius akibat dari perbuatan dosa kita. Roma 6 ayat ke-21 sampai dengan ke-23 menjelaskan bahwa buah dari hamba dosa ialah kematian. Buah dari hamba kebenaran adalah pemujud. Yang mana yang kita pilih? Bapak Ibu, mari renungkan beberapa pertanyaan dan pernyataan berikut. Seberapa mengertikah kita atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menyucikan, mengampuni, dan membenarkan kita? Apakah kita sekarang sudah menjadi hamba kebenaran atau masih hamba dosa? Apakah dosa yang memimpin hati dan hidup kita? Jangan bermain-main dengan dosa, karena itu akan menghancurkan hidup kita. Yang mungkin awalnya kita berpikir, tidak apa-apa. Awalnya tidak gereja sekali, lalu minggu depannya masih ke gereja. Lalu beberapa bulan lagi kemudian tidak gereja 2 minggu. Lalu mulai merasa bahwa tidak ke gereja tidak apa-apa. Tidak membayar perpuluhan tidak apa-apa. Mungkin awalnya seperti itu Bapak Ibu. Lama-kelamaan dosa ini justru menjadi ladang, menjadi tabiat sehingga kita kembali hidup di dalam dosa. Demikian renungan kita hari ini Bapak Ibu. Mari kita mau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh memberi hidup kita untuk dibentuk, dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk tetap setia berjalan bersama Tuhan di dalam jalan-jalannya, di dalam kehendak Tuhan, agar kita tetap menang atas dosa. Tuhan Yesus